Selamat datang teman-teman pada presentasi aplikasi Retina dari tim siswa kelas 13 jurusan Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 7 Semarang. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami mengenalkan anggota dari kelompok kami. Dimulai oleh Hanisa Amalia Zulfa sebagai presenter, Ayu Artanti sebagai tester, Karisma Dwi sebagai bugfinder. Dilanjutkan oleh Muhammad Arya Wicaksana sebagai programmer, Rindiani Sudardi sebagai presenter, dan yang terakhir adalah Rifadi Gilang Ramadhani sebagai programmer. Sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita merefresh pikiran tentang pengertian dari AI sendiri. Kecerdasan buatan adalah pendekatan untuk membuat komputer, robot, atau produk untuk berpikir seperti manusia berpikir. AI adalah studi tentang bagaimana otak manusia berpikir, belajar, memutuskan, bekerja, dan ketika mencoba memecahkan masalah. Dan akhirnya penelitian ini menghasilkan sistem perangkat lunak cerdas. Tujuan AI sendiri adalah untuk meningkatkan fungsi komputer yang terkait dengan pengetahuan manusia, misalnya penalaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Kecerdasan yang tidak berwujud itu terdiri dari pemikiran, belajar, penyelesaian masalah, persepsi, dan kecerdasan linguistik. Tujuan penelitian AI sendiri adalah untuk penalaran, representasi pengetahuan, perencanaan, pembelajaran, pemrosesan bahasa alami, realisasi, dan kemampuan untuk bergerak dan memanipulasi objek. Adapun juga tujuan jangka panjang di sektor intelijen umum, meliputi metode statistik, kecerdasan komputasi, dan pengkodean tradisional. Selama penelitian AI terkait dengan pencarian dan optimasi matematika, jaringan saraf tiruan, dan metode berdasarkan statistik, probabilitas, dan ekonomi, menggunakan banyak alat. Ilmu komputer menarik AI di bidang sains, matematika, psikologi, linguistik, filsafat, dan sebagainya. Untuk selanjutnya adalah contoh-contoh pengaplikasian dari Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI. Yang pertama adalah game. AI memainkan peran penting bagi mesin untuk memikirkan sejumlah besar posisi yang mungkin berdasarkan pengetahuan yang mendalam dalam permainan strategis. Contohnya adalah catur, pathfinding, dan lain-lain. Yang kedua adalah Natural Language Processing, yang dapat berinteraksi dengan komputer yang mengerti bahasa alami yang diucapkan oleh manusia. Yang ketiga ada Intelligent Robot, yaitu robot yang mampu melakukan instruksi yang diberikan oleh manusia. Selanjutnya ada Vision System, yaitu sistem untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan input visual pada komputer. Yang kelima, Speech Recognition. Ada beberapa sistem pengenalan ucapan berbasis AI yang memiliki kemampuan untuk mendengar dan mengekspresikan sebagai kalimat dan memahami maknanya sementara seseorang berbicara dengannya. Misalnya adalah Siri, Google Assistant, dan Cortana. Contoh yang terakhir adalah Handwriting Recognition, yang mana disebut dengan perangkat lunak pengenalan tulisan tangan yang dapat membaca teks yang ditulis di atas kertas dan mengenali bentuk huruf untuk mengubahnya menjadi teks yang dapat diedit. Ada beberapa keunggulan dari produk berbasis AI ini, diantaranya gratis. Pengguna dapat menggunakan software ini secara gratis. Yang kedua, open source. Pengguna dapat mengetahui source code-nya, dapat memodifikasi dan memperbaiki kodenya. Yang ketiga, cepat. Kenapa cepat? Karena menggunakan MobileNet SSD yang rata-rata dapat memproses 46 frame per second, diuji menggunakan dataset Coco. Sebenarnya, ada yang lebih cepat seperti TinyYOLO versi 3, tetapi tingkat akurasi TinyYOLO versi 3 lebih rendah dari MobileNet SSD, yaitu sebesar 34 MB. Sedangkan MobileNet SSD memperoleh 42 MB.
MAP sendiri merupakan singkatan dari Mean Average Precision, yaitu digunakan untuk menghitung presisi rata-rata mulai dari 0 hingga 1. Ada satu hal lagi yang menjadikan kami semakin mantap untuk memilihnya, yaitu ukuran pre-trained modelnya yang hanya berukuran 22 MB dibanding model-model lainnya yang mulai dari 30 sampai 300 MB. Berikut merupakan demo aplikasi Object Detection and Counter rancangan kelompok kami. Cara kerjanya sebagai berikut. Kita buka terminal dan yang bernama Cars Counter. Bisa dilihat dalam video itu aplikasi ini belum aktif. Maka akan ada command-command. Nanti selebihnya akan dijelaskan dalam video tersebut untuk mengaktifkan aplikasi tersebut. Bisa dilihat untuk mengaktifkannya seperti ini. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan fitur seperti ini. Ini merupakan fitur-fitur dari aplikasi milik kelompok kami. Terdapat 12 fitur dalam aplikasi ini. Bisa dilihat yaitu ada person salah satunya. Nah, untuk person sendiri, aplikasi ini memiliki syarat agar bisa mendeteksi berapa orang dalam ruangan tersebut, seperti halnya ada cara kerja face unlock di smartphone kita, ya, dari pencahayaan dan kualitas kamera. Bisa dilihat dalam video ini sang penguji tidak terdeteksi. Karena apa? Karena kualitas pencahayaan pada saat itu ya mungkin terlalu redup, jadi aplikasinya susah untuk mendeteksi, dan kamera pun juga menjadi kunci atau syarat agar aplikasi ini bisa menjalankan kerjanya dengan baik. Nah, bisa dilihat dari infonya itu total person yaitu adalah 0. Fitur selanjutnya yaitu adalah car. Nah, kita bisa lihat dari video ini aplikasi ini bisa mendeteksi berapa banyak mobil yang melaju, dan tiap mobil pun ditandain dengan tanda tertentu gitu kan, seperti ID 6, ID 7 maupun ID 8. Nah, emang kalau aplikasi ini merupakan aplikasi beta atau masih rancangan, dan kedepannya akan ada pengembangan baru. Mungkin juga dari kelompok kami akan mencari fitur ataupun pengalaman baru lagi, karena pada dasarnya aplikasi ini juga akan dibutuhkan dari ataupun untuk kedepannya, karena object detection atau face unlock ataupun hal lain itu kan sudah baru di era yang penuh dengan teknologi ini. Nah, mungkin sekilas seperti itu demo aplikasinya. Kita berharap ataupun untuk kedepannya bisa mencarikan suatu hal yang baru dari aplikasi ini atau pengembangan baru lagi. Jadi tidak akan hanya berhenti di sini saja seperti itu. Sekiranya berikut demo dan cara kerja aplikasi Detection and Counter rancangan kelompok kami. Walaupun aplikasi ini masih terlihat beta, kami harap ataupun kami akan berusaha untuk melakukan pengembangan baru dari aplikasi itu atau memperbaruinya dan menambah fitur dalam aplikasi tersebut. Jadi
Apabila dalam video ini terdapat kesalahan dari kata ataupun dari penyampaian video, saya selaku pembicara memohon maaf. Terima kasih.